Laser bisa digunakan sebagai media transmisi data atau informasi pada produk telekomunikasi. Namun perlu diingat, laser punya potensi bahaya yang bisa membahayakan penggunanya. Jadi, semua produk telekomunikasi yang punya fitur laser harus melakukan pengujian laser safety. Seperti kita ketahui bahwa semua produk telekomunikasi yang mau diedarkan di Indonesia itu wajib melakukan yang namanya Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID. Salah satu tujuan dari melakukan proses tersebut adalah memastikan produk telekomunikasi tersebut aman digunakan oleh pengguna. Di sisi lain, fitur telekomunikasi itu bisa memanfaatkan berbagai sistem elektromagnetik. Kita mungkin mengenal teknologi seperti Bluetooth, Wi-Fi, RFID, NFC. Semuanya itu merupakan fitur telekomunikasi wireless yang memanfaatkan gelombang radio. Dan gelombang radio sendiri hingga saat ini mungkin menjadi salah satu sistem elektromagnetik yang paling banyak dimanfaatkan berbagai produk sebagai fitur telekomunikasi. Namun sebetulnya tidak hanya gelombang radio saja yang bisa digunakan untuk media transmisi data atau informasi yang nantinya dijadikan fitur telekomunikasi. Ada juga jenis-jenis gelombang lain yang merambat di udara seperti gelombang cahaya, gelombang mikro, sinar UV, dan lain sebagainya. Dan semua itu bisa digunakan sebagai media transmisi data di mana produk yang memanfaatkan gelombang-gelombang tersebut juga bisa dikategorikan sebagai produk telekomunikasi. Nah, salah satu sistem elektromagnetik tadi adalah gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini bisa dimanfaatkan untuk media transmisi data atau informasi dengan sebuah teknologi yang dinamakan laser. Jadi, secara umum laser itu sebetulnya adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang cahaya yang salah satunya digunakan sebagai media transmisi data atau informasi untuk produk telekomunikasi. Jika kita membahas pemanfaatan laser sebagai media transmisi data atau informasi, sebetulnya akan sangat panjang karena dalam prosesnya itu bisa jadi tidak hanya secara langsung melalui gelombang cahaya, media atau data itu bisa ditransmisikan, tapi juga bisa dalam bentuk lain, misalnya seperti serat optik atau port SFP, yakni merubah listrik menjadi optik yang dialirkan lewat kabel. Namun pada intinya, jika kita memanfaatkan laser untuk media transmisi data dan itu merupakan produk telekomunikasi, maka produk tersebut wajib melakukan sertifikasi DJID. Dalam proses ini, produk akan dilakukan pengujian. Ada berbagai jenis pengujian yang dilakukan terhadap produk tersebut, tergantung fitur telekomunikasi yang digunakan. Nah, jika memanfaatkan laser, maka diwajibkan untuk melakukan pengujian laser safety. Sebelum lebih jauh membahas tentang pengujian laser safety ini, perlu diketahui bahwa pengujian laser safety pada produk telekomunikasi itu wajib dilakukan di balai uji yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, tidak bisa melewati jalur evaluasi dokumen, di mana pengujian produk telekomunikasinya itu dilakukan di balai uji luar negeri. Tapi ini juga tergantung kalau misalnya produk tersebut juga punya fitur telekomunikasi lain, seperti Bluetooth atau yang memanfaatkan gelombang radio lainnya, kemudian dilakukan pengujian di balai uji luar negeri, itu bisa digunakan LHU-nya. Maka bisa dikatakan Bapak Ibu melalui jalur evaluasi dokumen parsial. Seperti tadi dijelaskan, memang produk telekomunikasi yang memanfaatkan laser sebagai media transmisi data atau informasinya ini tidak sebegitu banyak seperti produk telekomunikasi yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data atau informasinya. Karena itu, Bapak Ibu perlu benar-benar memastikan apakah produk tersebut menggunakan fitur laser atau tidak ketika mau mengedarkan sebuah produk telekomunikasi di Indonesia. Sebagai gambaran, kami akan berikan beberapa contoh produk telekomunikasi yang memanfaatkan fitur laser ini. Misalnya, ada Multiplex SDH atau Synchronous Digital Hierarchy. Ini adalah produk teknologi jaringan berbasis serat optik untuk transmisi data berkecepatan tinggi. Nah, produk Multiplex SDH ini wajib dilakukan pengujian laser safety berdasarkan Dirjen Postel nomor 80 tahun 2006. Jadi, produk ini memiliki standar teknisnya sendiri. Karena biasanya standar teknis itu dibuat berdasarkan teknologi fitur telekomunikasi. Namun, untuk produk-produk yang menggunakan laser safety, biasanya standar teknisnya itu dibuat berdasarkan jenis produknya. Kemudian ada juga perangkat yang dinamakan dengan Wavelength Division Multiplexing. Ini adalah teknologi transmisi serat optik yang menggabungkan banyak sinyal data menjadi serat tunggal dengan menggunakan panjang gelombang cahaya. Kemudian ada juga Free Space Optic. Ini adalah perangkat yang memanfaatkan pancaran laser untuk mentransmisikan data lewat media atmosfer atau udara bebas. FSO ini termasuk produk yang baru yang dilegalkan untuk beredar di Indonesia. Karena ketentuan standar teknisnya itu diatur dalam Kepmen Komdigi nomor 43 tahun 2025 yang tergolong masih baru. Kemudian ada juga produk yang mungkin
mungkin ini adalah yang paling umum kita temukan, yakni produk jaringan Ethernet. Ini adalah teknologi standar untuk menghubungkan perangkat komputer dalam jaringan kabel menggunakan kabel fisik. Nah, kewajiban pengujian laser safety untuk produk Ethernet ini diatur dalam Kemenkominfo nomor 60 tahun 2022. Pada dasarnya, semua persyaratan teknis dalam standar teknis produk-produk yang wajib melakukan pengujian laser safety ini itu mengacu pada standar internasional tentang pengujian laser safety tersebut. Standar internasional tersebut yakni IEC 60825 tentang pengujian laser safety. Dan dalam regulasi tersebut sebagai acuan internasional untuk melakukan pengujian laser safety ini, laser-laser yang digunakan itu diklasifikasi lagi menjadi beberapa kelas. Kelas-kelas ini menggambarkan bagaimana tingkat paparan laser yang digunakan tersebut. Nah, nantinya dalam pengujian maka akan ada prosedur-prosedur atau perlakuan-perlakuan sendiri terhadap produk yang dilakukan pengujian laser safety, karena semakin tinggi paparan lasernya tentu potensi bahayanya semakin besar. Dalam regulasi internasional tersebut dibagi menjadi 7 kelas laser. Yang pertama adalah kelas 1, di mana ini adalah produk yang menggunakan fitur laser dengan daya sangat rendah. Selain itu, dijelaskan juga dalam regulasi ini bahwa laser tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi mata dan kulit manusia. Yang kedua ada laser kelas 1M. Ini adalah jenis laser dengan daya yang juga sangat rendah. Namun, dikatakan dalam regulasi internasional tersebut bahwa laser ini tidak aman kalau dilihat menggunakan lensa atau kaca pembesar. Kemudian kelas laser 2 ini adalah jenis laser dengan laser daya rendah yang bisa terlihat. Dijelaskan juga dalam regulasi tersebut bahwa kontak mata langsung dengan laser kelas 2 ini ataupun pantulannya itu harus dihindari. Selain itu, tempat kerja produk yang memanfaatkan laser kelas 2 ini juga harus diberikan label peringatan. Namun respon kedipan alami kita ketika terkena laser kelas 2 ini biasanya sudah cukup untuk melindungi kita dari bahaya paparan tersebut. Kemudian ada jenis laser 2M. Ini adalah jenis laser dengan daya rendah yang juga terlihat sama seperti kelas 2 tadi. Sedikit berbeda dengan jenis laser kelas 2 tadi, respon kedipan mata itu tidak cukup untuk melindungi kita dari bahaya paparan sinar laser tersebut. Selanjutnya ada jenis laser kelas 3R. Ini juga adalah jenis laser daya rendah, namun kalau kita melihat secara langsung, itu bisa sangat membahayakan mata manusia. Selain itu, paparannya juga bisa merusak kulit. Kemudian jenis laser selanjutnya adalah laser kelas 3B. Ini adalah jenis laser daya menengah. Pantulan dari laser ini bahkan bisa membahayakan tubuh manusia. Dalam regulasi dijelaskan, tindakan pencegahan yang tepat diperlukan kalau kita bekerja dengan sebuah produk yang menggunakan laser kelas 3B ini. Dan yang terakhir adalah laser kelas 4. Ini adalah jenis laser daya tinggi, dan tentu saja ini adalah kelas laser yang paling membahayakan bagi manusia karena dijelaskan dalam regulasi bahwa laser kelas 4 ini punya daya keluaran lebih dari 500 MW. Kemudian paparan baik secara langsung ataupun tidak langsung bisa menyebabkan luka bakar yang parah, bahkan kalau terkena mata itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah, dari penjelasan jenis-jenis kelas laser tadi, kita bisa melihat bahwa setiap jenis kelas itu punya tingkat bahayanya masing-masing. Karena itu, perlakuan dalam pengujian laser safety-nya juga berbeda-beda. Teknis pengujian berdasarkan kelas laser tersebut, jika kita melihat dari regulasi atau acuan internasional tadi, itu sangat panjang. Namun secara umum ada 6 jenis pengujian yang dilakukan dalam pengujian laser safety ini. Yang pertama adalah pengukuran daya atau energi keluaran. Seperti namanya, ini adalah jenis pengujian untuk melihat daya rata-rata untuk laser continuous wave, serta energi pulsa maksimum untuk jenis laser berdenyut. Pengujian yang kedua adalah pengukuran panjang gelombang. Ini adalah jenis pengujian untuk mengukur spektrum radiasi laser yang dipancarkan. Tujuannya adalah untuk mengukur potensi bahaya secara signifikan berdasarkan panjang gelombang laser tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran durasi pulsa dan frekuensi pengulangan. Ini dilakukan khususnya untuk jenis laser berdenyut. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan bagaimana energi diserap oleh jaringan tubuh manusia. Jenis pengujian yang keempat adalah evaluasi radiasi atau Accessible Emission Limits atau AEL. Ini adalah pengujian untuk menilai tingkat radiasi yang dapat diakses oleh pengguna selama operasi normal produk tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya penutup atau pelindung atau isolasi dan mekanisme interlock dalam produk yang memanfaatkan fitur laser ini. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan mekanisme kontrol dan fitur keselamatan. Ini adalah pengujian non-kuantitatif. Ini dilakukan untuk memverifikasi fungsi interlock atau isolasi tadi, kemudian juga memverifikasi tombol berhenti darurat jika produk tersebut memang memanfaatkan fitur telekomunikasi berupa laser yang cukup berbahaya. Kemudian untuk memverifikasi kinerja
kinerja dari indikator peringatan, serta memverifikasi adanya label keselamatan. Dan yang terakhir adalah uji ketahanan bahan pelindung, di mana pengujian ini untuk mencakup penilaian bahan pelindung seperti kacamata pelindung laser atau tirai untuk memastikan bahan tersebut efektif melindungi dari paparan atau bahaya dari laser tersebut. Itu tadi penjelasan tentang pengujian laser safety khususnya yang berlaku pada proses sertifikasi DJID untuk berbagai produk telekomunikasi yang memanfaatkan fitur laser. Karena laser punya potensi bahaya jika terpapar ke tubuh manusia, maka pengujian laser safety ini wajib dilakukan pada produk-produk yang memanfaatkan fitur tersebut. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang pengujian laser safety ini atau secara umum tentang teknis dan prosedur sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, serta update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.